Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan hidayah, rahmat, dan kesempatannya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat melanjutkan pada sesi mata kuliah Sosiologi Pertanian, di mana pada pembahasan sebelumnya kita telah mengetahui bagaimana itu sosiologi, ya, definisi sosiologi itu sendiri, dan kemudian kita juga mengetahui terkait dengan sosiologi pertanian dan sedikit disinggung terkait dengan sosiologi pedesaan. Dan mengapa kita mempelajari terkait dengan sosiologi pertanian. Nah, sekarang pada sesi kali ini kita akan fokus membahas terkait dengan desa atau perkampungan, di mana kemarin kita sempat membahas bahwa pertanian itu di Indonesia pada khususnya, bahkan mungkin di seluruh dunia juga, itu identik dengan yang namanya pedesaan atau perkampungan. Di Indonesia sendiri jumlah perkampungan itu ada sekitar 83 ribuan, ya. Coba kita bersama cek, ya. Jadi saya sudah ngecek. Kita melihat di sini dari uh, databox katadata.co.id, ya, yang ada di sini. Nanti bisa di cross check di website resminya seperti BPS ini, di mana berdasarkan BPS terdapat 83.931 wilayah administrasi setingkat desa itu pada tahun 2018. Nah, jumlah tersebut ini, jumlah 83.931 ini terdiri dari 75.436 desa, ya, di mana dari angka ini pun dipecah lagi, ya, ada 74.517 desa dan 919 nagari, ya. Nagari mungkin ya intinya setingkat desa. Kemudian kelurahannya sendiri adalah 8.444 kelurahan serta 51 unit transmigrasi, sehingga di total semua ada 83.931. Atau kalau kita berbicara tentang desanya sendiri ini 74.517, ya. Kalau di desa seringkali kita memilih yang namanya kepala desa, adapun kalau di kelurahan kita memilih lurah, seperti itu. Nah, kenapa desa? Ya karena kemarin kita sempat singgung bahwa pertanian itu identik dengan di pedesaan, sedangkan kalau kelurahan biasanya ada di daerah yang perkotaan, ya. Apa itu desa? Ya, ini definitif lah, ya, definitif. Ya, ini merupakan komunitas kecil yang menetap di suatu tempat, ya, komunitas kecil yang menetap di suatu tempat, ya, biasanya secara secara geografisnya, secara fisiknya aja kita bisa membedakan mana desa dan mana kota. Menurut Bagel, desa merupakan setiap pemukiman para petani, ya, karena ini dikemukakan lampau, ya. Padahal kalau kita ngeliat sekarang pun di desa itu berprofesi, berbagai macam profesi ada di desa, cuma memang identiknya dengan pertanian. Desa juga merupakan pemukiman di mana penduduknya sebagian besar bermata pencarian dari sektor pertanian, tidak hanya di sawah, apapun itu, ya, sektor pertanian secara luas itu identik di situ, seperti peternakan juga, perikanan juga, atau mungkin pertanian hutan itu juga sama, gitu, ya. Kalau teman-teman pernah ke Kebumen itu ada Pantai Logending kalau tidak salah. Salah satu teman saya itu ada yang menjadi kelompok tani di sana. Kelompok tani apa? Kelompok tani lebah. Lebah apa saya lupa, di daerah Logending itu naik, ya. Pantai Logending. Nah, itu naik itu salah satu petani hutan juga. Itu termasuk dalam sektor pertanian juga, petani madu, petani lebah itu. Nah, itu desa identik dengan hal yang seperti itu. Di desa sendiri memiliki karakteristik tertentu, ya, karakteristik tertentu, dan saya yakin teman-teman yang ada di desa juga sudah familiar dengan hal ini. Nanti bisa dikoreksi juga di komen juga bisa, apabila teman-teman mau mengkoreksi. Yang pertama adalah peranan kelompok primernya sangat besar, gitu, ya. Kelompok primer apa itu? Nanti kita akan membahasnya lebih lanjut, gitu, ya, lebih lanjut di pertemuan, kalau tidak pertemuan pekan sesi berikutnya, 2 sesi lagi itu ada. Kemudian yang kedua adalah hubungannya bersifat intim atau awet, ya, dimana di desa itu kalau kita bisa membandingkan dengan penduduk kota, hubungannya itu guyup, gitu, ya, rukun gitu, antara satu dengan tetangga yang lainnya, satu orang dengan orang lainnya itu guyup, rukun, gotong royongnya itu masih kental sekali, gitu. Kalau masuk ke rumah orang gitu juga masih nyantai, gitu, ya. Eh, Gimana masuk ke rumah orang bludus-bludus gitu nyantai, karena menganggap seperti keluarga antara satu dengan yang
lain gitu, asik gitu ya, nggak rikuh pakewuh gitu. Berbeda dengan di kota. Di kota mungkin kalau masuk masih masih segen gitu, harus ketuk pintu, nggak enak, walau pintunya kebuka tapi nggak enak untuk masuk, takut dikira mau apa. Tapi kalau di desa masih nyantai gitu ya. Tiga, homogen ya, bersifat homogen dari segi latar belakang pun profesi itu masih banyak homogen. Kalau konteks ini adalah homogen dalam konteks pertanian ya, kebanyakan petani gitu, homogen orangnya. Ya asalnya dari desa itu, profesinya ya kurang lebihnya di situ, ya mungkin dalam satu keluarga juga, dan keluarga juga ya udah masih homogen sekali gitu orang-orangnya. Kalau di kota mungkin sedikit berbeda, heterogen sekali kalau di kota. Coba kita lihat di Jakarta, semuanya numplak di situ, multi etnis ya, multi etnis dari latar belakang yang berbeda-beda, dari latar belakang ekonomi yang berbeda-beda ketemu di situ, pemikirannya beda gitu ya, kepercayaannya banyak yang berbeda, semuanya ngumpul di kota, sedangkan di desa lebih homogen, sama. Empat, mobilitasnya rendah. Mobilitas rendah itu mobility itu kalau di bahasa Indonesia jangkauannya ya, jangkauannya ya di area-area desa itu saja itu. Keluar kota ya paling sebentar langsung datang. Keluar kota petani ya kan, rumah lahan, rumah lahan, rumah lahan, seperti itu. Nomor 5, keluarga sebagai unit ekonomi ya, dimana dalam menjalankan suatu profesi pekerjaan yang menghasilkan uang, biasanya keluarga itu dilibatkan. Contohnya dalam konteks pertanian, ya biasanya nanti tenaga kerja keluarga itu dimanfaatkan. Kalau bapaknya ngolah lahan, nanti istrinya yang nanam, nanti anaknya yang memberi makan ternak dan sebagainya. Nanti anak yang keduanya nyari rumput gitu ya, rumput, atau yang satunya mengelola ikan dan sebagainya. Nah, ini keluarga di sini sebagai unit ekonomi. Kalau di kota sendiri mungkin berbeda. Ya udah, bapaknya kerja kerja sebagai itu, anaknya tidak bisa bantu apa-apa karena mungkin ada di kantoran ya, ada di kantoran. Sedangkan di desa bisa gitu saling bantu satu sama lain. Nomor 6, faktor geografis sebagai dasar pembentukan keluarga gitu ya. Biasanya di dalam satu area itu isinya keluarga toh. Depan rumah mbahnya, samping rumah omnya gitu ya. Terus apalagi mbah buyutnya dan sebagainya. Itu dalam satu area gitu. Di kampung istri saya sendiri juga seperti itu gitu. Rumah Pak D Bude dekat gitu. Rumah mbahnya juga dekat, masih satu desa gitu, masih satu desa. Sehingga ya area-area situ diduduki oleh keluarga besar gitu, areanya nggak kemana-mana gitu. Dan nomor 7, populasi populasi anaknya lebih banyak dari di kota. Kalau di kota biasanya anaknya kebanyakan ya, tidak semua, itu 2 anak cukup. Adapun di desa itu bisa banyak ya, bisa lebih dari 2, 4, 5, 6, 7 gitu, seperti itu. Dan karena apa? Karena tadi uh, keluarga itu masuk ke unit ekonomi, mungkin alasannya bisa berbagai macam gitu ya, alasannya bisa berbagai macam, sebagai unit ekonomi, nambah anak nambah rezeki, dan memang seperti itu. Dan kemudian ketika punya anak bisa megang salah satu pekerjaan dan sebagainya, itu juga salah satunya. Nah, di desa sendiri ada kebudayaan ya, kebudayaan unik ya, kebudayaan tradisional, di mana memiliki ciri-ciri kebudayaan tradisional sendiri di masyarakat desa. Yang pertama adalah adaptasinya kuat terhadap lingkungan alam ya, karena biasanya pedesaan kan dekat dengan lingkungan alam gitu ya. Tergantung sih sebenarnya letak geografis desanya di mana. Tapi biasanya masyarakat desa itu kuat-kuat gitu ya, kuat-kuat gitu, strong-strong dengan lingkungan alam. Kalau kita ngelihat di daerah pegunungan ya, mereka kuat jalan gitu ya, jalan yang menanjak dan sebagainya, dan itu nggak ada masalah, apalagi sambil manggul apa misalnya kayu kayak rumput kayak dan sebagainya, dan mereka strong enough untuk itu gitu. Kalau yang di daerah dekat dengan sungai ya mereka kuat juga gitu. Dekat dengan pantai mereka kuat juga dengan teriknya sinar matahari ya di tengah laut ya, di tengah laut dan sebagainya. Di sawah juga sama, mereka kuat untuk itu. Beradaptasinya kuat dibandingkan dengan mungkin orang kota yang biasa duduk di depan komputer yang ber AC di pekerjaannya, ya ngadepin seperti itu mungkin sudah lemes gitu ya. Oke, yang kedua, rendahnya tingkat inovasi masyarakat ya, karena culture-nya tidak untuk berinovasi, ya udah menjalankan kehidupan sehari, budaya yang ada ya dijalanin aja, sehingga ya
seringkali memang di Indonesia sendiri kita membutuhkan yang namanya penyuluh-penyuluh pertanian yang untuk menyampaikan inovasi ke sana. Mahasiswa pun bisa juga ya, dosen pun juga bisa masuk ke kelompok-kelompok tani gitu atau di masyarakat desa untuk mengedukasi masyarakat desa. Contohnya seperti itu. Nomor tiga, kepribadian masyarakat dengan filsafat hidup yang organis ya, semua kembali alam, enak gitu, makan singkong di tengah sawah dan sebagainya, nggak tergantung dengan makanan-makanan. Nah, ini kalau dalam konteks makanan ya, dalam konteks makanan nggak kayak orang-orang di kota yang sukanya makanan-makanan yang instan mungkin ya, fast food dan sebagainya. Mereka itu lebih organis, jadi alam kembali ke alam. Oke, itu baru dari segi makanan. Nanti di aspek lain juga bisa ada yang lain. Nomor 4, pola kebiasaan hidupnya yang lamban. Lamban ini bukan berarti gerakannya lamban ya, tapi nyantai gitu. Nyantai sama halnya dengan nomor 7, rendahnya kesadaran akan waktu tuh ya di nomor 7. Ya nyantai gitu, nggak keburu-buru apapun gitu ya. Kalau misalnya bisa berangkat ke sawahnya jam sekian ya jam sekian, kalau enggak ya enggak gitu. Nyantai, tidak dikejar-kejar apapun. Berbeda dengan orang-orang di kota. Salah satu contohnya aja di Jakarta ya, dari pagi sebelum matahari terbit harus langsung berada di stasiun MRT atau busway untuk naik public transportation tersebut, kemudian harus sampai kantor jam sekian, habis itu pulang-pulang juga harus cepet-cepet gitu, kalau nggak kebagian nanti, kalau nggak kebagian bakalan sampai rumah malam dan sebagainya, proyek harus cepat dilaksanakan. Itu kita baru ngobrol Jakarta, belum negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan ya, Singapura, kita ngelihat crowdednya kayak gimana ya, orang mungkin nggak melihat kanan kiri, yang penting jalan cepet dan sebagainya. Kata butuh cepet gitu, butuh cepet, tak 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 dalam menjalankan pekerjaan. Sedangkan di desa ya nyantai, hidupnya lamban, kesadaran akan waktu juga. Besok ya kita ketemu jam 9 ya, datangnya jam 11, dan that doesn't matter gitu. Dan di Indonesia sendiri masyarakat kebanyakan dari desa, mungkin itu jadi faktor penyebab kenapa jam karet ya. Ya di kota juga sama sih sebenarnya, jam karet masih ada gitu. Oke, kemudian nomor 5, tebalnya kepercayaan terhadap tahayul ya, tahayul-tahayul, mitos-mitos, legenda-legenda, dongeng-dongeng di suatu daerah yang begini begitu begitu, itu masih sangat kuat di daerah pedesaan seperti itu. Kemudian 6, kebudayaan material yang bersahaja gitu ya, biasanya menyimpan suatu hal ya, kalau misalnya di desa-desa itu ditemukan apa gitu ya, ditemukan suatu situs gitu ya, situs apa dan sebagainya, atau misalnya pembangunan yang bangunan-bangunan yang kayak pendopo dan sebagainya gitu, masih masih ini tempat untuk apa gitu loh dan sebagainya, yang berbentuk material yang secara fisik itu kita melihat ini mempunyai nilai kebudayaan tertentu. Oke, tadi 7, kesadaran akan waktu sudah dibahas ya. Sifatnya praktis gitu, Rodisa ya, praktis, nyantai aja, yang praktis-praktis aja, penting bisa jalan. Kemudian standar moralnya kaku. Maksudnya apa standar moralnya kaku? Ini juga menurut saya adalah satu hal yang bisa dipandang positif maupun negatif ya. Kalau saya sih lebih suka memandangnya dari segi positif. Di desa itu biasanya masih punya norma-norma tersendiri ya, itu yang hormat dengan orang tua, cara berbicara dengan orang tua harus menggunakan bahasa yang halus. Kalau di Jawa ya bahasa kromo halus, kromo inggil. Kalau di Sunda mungkin pakai Sunda yang halus, dan di daerah manapun juga sama, itu di desa masih dijunjung tinggi hormat dengan orang tua dan sebagainya, dan juga hormat dengan tokoh-tokoh tertentu ya. Tadi besok kita akan membahas tentang masyarakat kelompok primer itu juga. Sedangkan di kota mungkin ya mau lebih tua mau enggak udah nyantai, batasan itu semakin hilang gitu. Dan kalau di desa ya memang harus seperti itu gitu. Interaksi antara wanita dengan laki-laki juga sama gitu ya, dan berbagai macam kebiasaan atau ciri-ciri yang lainnya gitu. Nah, tadi kita berbicara masalah masyarakat desa secara umum. Nah, bagaimana dengan petaninya ya? Nah, di sini kita akan bahas terkait dengan peasant dan subsistensi. Peasant itu apa sih? Gitu ya. Ini bahasa asing ya. Peasant itu diidentikan dengan petani yang petani kecil lah, petani kecil. Kalau kita ngelihat gambar di sebelah kanan ini, yaitu petani kecil. Nah, petani yang mungkin mengelola lahannya dengan lahan yang normatif
kecil, atau bahkan itu buruh tani gitu yang nggak punya lahan, hanya mereka bekerja, dipekerjakan ya, dibayar untuk ngurus lahan dari pemilik lahan pertanian gitu. Secara definisi sendiri ada berbagai macam ya, sebenarnya saya ambil dua dari Eric R. Wolf dan Raymond Firth. Dari Eric, Peasant adalah petani yang mengerjakan tanah pertanian secara efektif dan bukan bisnis. Berarti apa? Untuk kebutuhannya dirinya sendiri, nggak dijual gitu. Petani kecil. Atau dari Raymond, Peasant merupakan petani yang mengusahakan usaha tadi dengan skalanya kecil, yes. Teknologinya sederhana, ya, sederhana karena modalnya juga terbatas, subsisten, dan nafkah hidup utamanya dari mengolah tanah. Profesinya benar-benar menjadi petani, tapi dipekerjakan buruh kecil lah ya. Kalian tahulah definisinya. Kalau ngelihat gambar di sebelah kanan juga itu sudah mendefinisikan banyak hal akan petani kecil atau peasant itu sendiri. Di mana ciri-ciri umum peasant ini sendiri merupakan petani produsen yang subsisten. Apa itu subsisten nanti ya, slide selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah cenderung di pedesaan ya dan bersifatnya tradisional. Kemudian yang ketiga ini yang ironis sekali ya, jarang yang kebutuhannya sendiri sepenuhnya tercukupi atau pemasukannya sendiri itu sangat-sangat minim, sehingga kalau bahasa uangnya ya besar pasak daripada tiang, tapi they are surviving ya, sedang survive saat ini, dan mereka masih survive sampai saat ini gitu, walaupun dengan kondisi yang ada, biasanya nyambi dengan pekerjaan yang lain, buruh nukang, bangunan atau apapun itu, atau sambil dagang, yang penting mereka bisa survive, di mana pekerjaan mereka sebenarnya utamanya adalah di lahan gitu. Nah, tadi berbicara terkait ciri khas yang subsistensi. Apa itu subsistensi? Yang pertama, subsistensi adalah merupakan cara hidup yang minimalis, yang penting untuk hidup aja. Jadi pokoknya mikir gimana caranya mereka survive aja. That's it gitu. Nggak berpikir bisnis, nggak berpikir ini sawah mau saya olah, saya modernisasi, saya kembangkan. No, nggak kepikiran sampai situ. Karena untuk memenuhi kebutuhan sendiri saja ngep-ngepan gitu ya. Yang kedua, ya usahanya cenderung untuk sekedar hidup aja, yang penting survive. Derajat komersialisasi rendah, ya gimana komersial ya, yang penting bisa untuk hidup gitu. Empat, semua produksinya untuk konsumsi saja, bahkan mereka bekerja dari lahan orang lain, kadang-kadang nggak dibayar uang, kadang-kadang dibayar dengan hasil taninya, dan itu normal gitu, itu normal untuk masyarakat tersebut gitu. Tidak ada pengguna, penghasil, dan pelayanan dari luar yang masuk ya, karena mereka hidup untuk di areanya mereka sendiri atau untuk diri mereka sendiri dan keluarganya. Nah, pertanyaannya, Pak, apa menariknya sih gitu ya? Apa menariknya kita membahas tentang peasant ini gitu? Studi ini menarik karena apa? Jumlah peasant di dunia masih sangat banyak dibandingkan dengan petani modern. Apalagi kita nggak usah ngomong dunia, di Indonesia gitu. Banyak banget, men. Kalau untuk peasant ini sendiri atau petani kecil ini masih sangat banyak. Pertumbuhannya juga sangat cepat, ya, dan revolusi dan ketidakstabilan yang berpangkal pada peranan dan pengaruh pisan. Kita masih bisa makan, masyarakat Indonesia, bahkan dunia masih bisa makan nasi lah ibaratnya. Masih bisa makan nasi, masih bisa menganggap nasi itu suatu hal yang wajar. Karena apa? Karena ada peran jasa daripada petani kecil ini. Tanpa mereka, kita tidak mungkin bisa seenaknya makan nasi ini. Kalau enak pun itu impor. Ketika impor apa? Ya, mungkin harganya ada yang lebih murah. Tapi kalau kita sampai ketergantungan impor dari negara luar, dan di Indonesia sendiri pisennya makin berkurang dan tidak ada bahkan, nanti ketika negara luar itu serta-merta menaikkan harga berasnya, kita udah kelabakan. Kita selalu tergantung. Kalau negara luar itu lack of price ya, kurangan pasokan berasnya, dan nggak mengekspor ke Indonesia lagi, Indonesia nggak bisa impor lagi, ya kita mau kemana gitu. Maka dari itu saya bisa mengatakan bahwa petani-petani kecil seperti ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa, seperti itu ya. Mereka adalah pahlawan yang menyukupi kehidupan suplai makanan warga Indonesia kita, tanpa mungkin mereka mendapat penghargaan yang setimpal akan hal tersebut. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Di negara-negara maju seperti di negara Eropa ya, beberapa satu itu petani itu diberi gaji gitu ya, diberi gaji. Sedangkan di Indonesia kita tahu karena jumlahnya mungkin sangat banyak ya,
dan tidak bisa didefinisikan, diidentifikasi ketat dan sebagainya dengan cepat, tepat gitu, dan tidak ada anggaran untuk itu juga, ya akhirnya nasib mereka ya seperti itu. Mereka bahkan bertani saja untuk survive gitu, untuk survive gitu. Sisanya ya terserah gitu. Seperti itu. Nah, pisan ini sendiri bisa dilihat dari sudut pandang ya, dimana fenomena cultural ya, karena mereka menganggap ya sebagai way of life, ini gaya hidup saya dari temurun-temurun, turun-temurun dari mbah saya, buyut saya, bapak saya ya petani gitu, petani kayak gini, petani kecil gitu. Maka dari itu saya bertani seperti ini gitu. Hanya turun-temurun aja way of life, jalan hidup saja gitu ya. Jalannya si peasant ini atau petani ini. Adapun ada juga fenomena struktural ya, karena kenapa? Karena sempitnya pemilikan dan penguasaan lahan di Indonesia itu kurang dari 0,25 hektar untuk penguasaan lahannya. Taruhlah lahan pertanian, lahan sawah lah, lahan padi gitulah. Nah, sedangkan di negara-negara seperti Amerika Serikat sendiri ya gede-gede lahannya berhektar-hektar. Tapi di Indonesia makin lama makin berkurang sehingga kepemilikan penguasaan lahannya semakin sempit ya. Dulu mbah punya lahan 1 hektar misalnya, punya anak 5, dibagi 5 1 hektar. Masing-masing punya 0,2 hektar. Ada yang dijual, ada yang dibangun rumah, ada yang dijadikan ruko, ada yang dijual untuk perumahan. Akhirnya sempit lagi, hanya yang punya tinggal beberapa. 0,2 hektar itu punya anak lagi, dibagi lagi sehingga semakin sempit, semakin sempit. Setiap orang punyanya minimal gitu. Tingkat kemiskinan dan kebodohan yang tinggi sama kan tadi bilang tidak ada inovasi gitu ya, pergerakannya juga lambat dan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi juga ya, maka dari itu kebanyakan orang desa itu lari ke kota juga. Salah satu halnya mungkin karena hal tersebut ini juga menyebabkan memperburuk keadaan yang ada oleh dari petani kecil ini sendiri atau peasant ini sendiri. Struktur politik dan ekonomi yang kurang mendukung sektor pertanian. Contohnya apa ya, tadi ada petani nggak digaji, ya kita masih memandang sebelah mata terhadap pertanian gitu. Seperti itu. Nah, penyebab rendahnya tingkat inovasi peasant ya karena kurang berani ngambil resiko. Tadi way of life ya, kalau saya udah petani kayak gini ya dari dulu ya begini, kepinginnya nanam nggak kepingin nanam yang lain, caranya kayak gini ya kayak gini sudah gitu. Sehingga kalau mau ada inovasi baru tuh kurang berani gitu untuk mengambilnya gitu, karena takut resikonya nanti kalau gagal gimana dan sebagainya. Nah, itulah bedanya nanti petani di negara Indonesia ya, peasant di Indonesia mungkin dengan negara-negara maju ya seperti itu. Kemudian yang kedua juga bisa dikarenakan karena penerapan teknologinya kurang tepat guna. Ya petani peasant ya mungkin tidak sekolah atau pendidikannya rendah ya. Kalian bisa survei sendiri lah pendidikan petani-petani kecil yang ada di daerah-daerah itu mayoritas apa. Ya kadang-kadang diajak berpikir tentang teknologi yang wah gitu. Padahal mereka sebenarnya nggak perlu itu atau nggak bisa menyerap itu secara cepat ya. Yang tepat guna aja mereka butuhnya apa kita bantu aja gitu. Tidak perlu ngepush gitu. Kalau mau ngepush ya dihandle sendiri gitu, petaninya diajarin atau diberikan contoh. Kemudian rendahnya pengetahuan teknis dan sumber daya, itu ada keterkaitan dengan yang tadi. Nah, ciri-cirinya adalah ciri-ciri peasantry ya, menurut Everett M. Roger, tidak mudah percaya satu dengan yang lain gitu. Maksudnya tidak percaya apa, walaupun guyup dan sebagainya, kadang-kadang kalau ada orang luar itu mau ada inovasi datang tuh lebih ngeblok gitu, nggak gampang untuk menerima gitu. Makanya kalau nanti teman-teman suatu saat akan terjun di pedesaan atau aktif di daerah rumah teman-teman pedesaan, itu sifatnya tidak mengajari ya, tapi berbagi, sharing bersama para penduduk desa seperti itu. Kemudian yang kedua, terbatasnya pandangan segala sesuatu di dunia mengenai fisik dan non fisik ya, karena teknologi ya. Informasinya masih terbatas juga. Sikap kontroversial tapi tergantung terhadap pemerintah. Biasanya kalau di desa banyak sekali suara-suara tapi ya pada intinya protes-protes misalnya atau seperti apa, tapi tetap butuh bantuan dari pemerintah juga. 4. Familisme, ikatan keluarganya yang erat, sudah dibahas. Rendahnya inovasi juga sudah. Fatalisme, rendahnya kemampuan orang untuk mengendalikan masa depan, karena tadi ya let it flow aja, jalani hidup gitu. Mau masa depannya kayak gimana ya, ya udah dijalanin aja. Kalau bapak saya petani ya mungkin besok saya petani. Jarang yang berpikir masalah harus sekolah, harus ini,
sekolah harus tinggi dan sebagainya, karena pandangan tersebut nggak ada referensi gitu, nggak ada referensi. Saya bakalan orang desa, bakalan jadi presiden, itu mungkin referensinya kurang gitu. Tingkat aspirasi rendah. 8, kurang terbiasa menangguhkan kepuasan ya. 9, pandangan sempit terhadap dunia, tadi sudah. Empatinya yang rendah. Ciri nomor 1 di Indonesia tidak berlaku karena kuatnya sifat gotong royong ya. Yang pertama, sifatnya gotong royong. Mungkin kalau di negara maju seperti itu gitu. Tapi di Indonesia juga masih sama. Tidak mudah percaya satu dengan yang lain, tapi lebih ke pihak eksternalnya gitu. Oke. Pisen dan pola budaya masyarakat desa di Indonesia dibagi menjadi apa? Petani Jawa dan di luar Jawa. Untuk di Jawa sendiri, petani sawah dan banyak memenuhi kriteria pisen itu masih banyak di Jawa sendiri, ya. Yang orang-orang asli Jawa pasti paham betul gitu ya terhadap hal ini. Sedangkan di luar Jawa biasanya petaninya petani ladang dan perkebunan gitu. Macam-macam perkebunannya macam-macam. Ada sawit ya, ada sawit, gula ya, tebu, sorry dan sebagainya dan macam-macam. Di daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua pun punya ciri khas masing-masing. Di mana untuk petani perkebunan itu terdiri dari petani perkebunan rakyat ya tradisional sama yang modern. Nah, yang modern ini orientasinya pada keuntungan. Pekerjanya bukan peasant tapi buruh lagi gitu. Tapi buruh, petaninya benar-benar udah dibayar dengan hitungan tertentu gitu ya, udah diburuhin gitu dengan hitungan tertentu. Kalau kamu kerja segini dapat segini, segini dapat segini ya. Di perkebunan teh, saya pikir kalau teman-teman sering main di PTPN gitu ya, perkebunan gitu atau di sawit gitu juga sama. Oke. Untuk petani sawah di Jawa sendiri di pedalaman pesertanya lebih kelihatan karena apa? Tanahnya subur, eksistensi keratonnya ya sebagai pusat kekuasaan kuat sehingga kadang-kadang menciptakan sistem feodal gitu ya, masih sama di Jawa. Kuat lah terkait dengan petaninya, maksudnya harus petani. Anda itu petani dan kita orang terpandang dan sebagainya. Jadi kalau petani ya sudah petani saja gitu. 3, eksisnya budaya subsistensi ya, itu eksis banget dan itu menjadi way of life mungkin. Hubungan intensif antara peasant dan kekuatan supradesa gitu ya. Antara peasant sama supradesa tadi keratonan ya udah, itu ada penghalang di situ gitu. Oke, kalau di Indonesia tadi sudah disebutkan pertanian Indonesia dibagi dua, perkebunan ya merupakan jalur kapitalisme dan modern. Dulu perkebunan juga yang bawa adalah dari uh, Belanda gitu ya, penjajah gitu ya, dimana mereka nanam sesuatu rempah-rempah atau apapun itu untuk diekspor ke luar gitu, keluar gitu. Saya pernah ada acara dan bareng-bareng dengan teman-teman IAS ya, itu dari berbagai macam negara, rata-rata Eropa, di suatu perusahaan perkebunan. Saya nggak akan sebutkan perusahaannya apa, dan perusahaan perkebunan itu bilang bahwa eh, hasil perkebunan yang baik itu nanti akan dipilih dan diekspor keluar. Misalnya anggap aja ini random ya, saya random, anggap aja komoditas teh saja, teh yang bagus-bagus itu di luar. Karena apa? Satu, Indonesia memang tidak ada budaya minum teh, dan yang kedua adalah dijual ke luar negeri akan lebih mahal gitu. Sama halnya mungkin dengan yang lain, kopi, coklat dan sebagainya bagus-bagus di luar, yaitu bawaan dari kolonial dulu ya, kapitalisme dan modernisasi, lebih untung dijual keluar daripada di dalam. Yang kedua, petani sawah gitu. Ciri-ciri pesannya melekat, tidak mengalami perkembangan dan jumlah penduduknya pesat gitu. Untuk cultural sendiri, peasant itu banyak di Jawa, dan kepercayaan kultural fokus dengan agama sebagai elemen pokok ya. Kalau di desa itu kuat juga ya terkait dengan religiusnya. Adat istiadatnya juga diidentikan dengan budaya bagi masyarakat kelompok kecil. Pola budaya desa sebagian besar di Jawa Tengah dan Jawa Timur, pola desanya adalah petani dengan lahan sawah. Petani di sini mempunyai sifat tertutup, statis dan kurang berorientasi pada keuntungan. Sepanjang pantai juga ada daerah berkembang dan kota pelabuhan ya, Pantura atau selatan, pantai selatan juga iya. Penduduk daerah pantai lebih terbuka dan cenderung berkembang. Sedangkan untuk daerah pedalaman dan dengan petani ladang, masyarakatnya kurang dapat mengadopsi program dengan baik karena ya mungkin secara geografis pun sulit untuk dijangkau.
Oke, ini pola kebudayaan masyarakat desa berdasarkan faktor integrasinya, ada ikatan darah, sifatnya ada istiadat, kekerabatan, dan masyarakat keturunan. Ada juga dengan ikatan daerah, ya. Oke, mungkin itu saja terkait pembahasan Peasant, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.